Alhamdulillah, jadi ini adalah trial membuat pizza ala-ala. Jadi tadi itu bahannya menggunakan tepungnya itu sekitar 200 gram, itu diayak menggunakan saringan ya, seperti biasa. Taruhkan di wadah gitu. Kemudian kita siapkan untuk bakingnya. Bakingnya itu tadi menggunakan baking powder natrium bikarbonat ya, itu sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh itu yang kecil ya, seperti ini. Nah ini tadi ini kemudian ditaruhkan ke dalam air panas, air hangat sekitar 125 ml. Dicampur di gelas ya, di gelas isinya tadi natrium bikarbonat ataupun baking powder gitu, 1 sendok teh ini. Kemudian ditambah gulanya juga 1 sendok teh. Kemudian diaduk di gelas, yang gelasnya itu air hangat yang 125 ml tadi. Kemudian ditunggu sekitar kurang lebih 10-15 menit sampai baking powdernya itu merata dan dia ada busa ya, dia mengembang seperti itu. Kemudian barulah dicampurkan ke dalam wadah yang berisi tepung yang sudah kita ayak tadi, 200 gram tadi tepungnya. Kemudian tepung tadi sebelum kita campurkan dengan ragi ataupun baking powder tadi, kita harus tambahkan garam ya. Kita tambahkan garam sekitar setengah sendok teh gitu, setengah sendok teh. Kemudian kita aduk menggunakan tangan kita yang sudah kita cuci dan kita bersihkan, menggunakan langkah cuci tangan ya. Kemudian kita campur, kemudian sedikit-sedikit yang ragi ataupun baking powder yang sudah mengembang tadi kita campurkan ke dalam wadah adonan. Tadi nggak ditunjukkan karena lupa, itu tadi fokus untuk membuatnya dulu gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu kita tunggu, kemudian kita uleni terlebih dahulu ya. Setelah kita uleni, kita aduk-aduk sampai kalis ya, setengah kalis. Setelah setengah kalis, kemudian adonannya kita tambahkan minyak sayur. Jadi minyak sayurnya itu sekitar 1,5 sendok makan seperti ini. Jadi 1,5 sendok makan dari sendok yang seperti ini. Kemudian campurkan ke dalam adonan tadi. Kita aduk-aduk merata sampai kalis seperti itu, sehingga kita buatlah sebuah adonan yang bentuknya seperti segenggam tangan ini ya, jadi bulat gitu. Nah, kemudian kita taruhkan di wadah yang bersih. Wadah bersihnya jangan lupa dikasih minyak sayur. Minyak sayurnya itu sekitar kurang lebih 2 sendok makan ya, jadi diratakan di dalam wadahnya seperti itu. Kemudian barulah yang adonan bulat tadi kita taruhkan sana, kita tutup menggunakan kain bersih ataupun tisu bisa, ataupun ditutup dulu baru dilapisi supaya dia mengembang. Nah, kurang lebih ditunggu sampai 45 menit. Setelah 45 menit, alhamdulillah adonan kita siap digunakan. Setelah itu kita pipihkan. Jadi yang adonan bulat tadi kita masukkan ke dalam ini nampan, karena kami menggunakan oven. Jadi ini nampan yang tidak dia tahan panas ya. Kemudian kita pipihkan gitu, kita pipihkan dengan tangan yang sudah kita bersihkan. Kemudian kita cetak seperti ini. Nah, kemudian untuk ini karena dibolongi seperti ini nih supaya nanti merata masaknya. Jadi setelah kita bentuk sesuai dengan selera, nanti kita seperti ini kan, tusuk-tusuk menggunakan garpu. Nah, setelah kita tusuk-tusuk ini kurang lebih sudah ditunggu 10 menit. Jadi setelah ditusuk kita tunggu 10 menit sampai selesai. Oke, setelah itu kita beri topping. Jadi untuk toppingnya kita di sini menggunakan potongan sosis. Ini ada sosis yang ada cabenya ya. Kemudian menggunakan La Fonte Bolognese. Ini sudah pernah dipakai, jadi ini tinggal separuh lagi. Kemudian kita menggunakan Bonori. Ini untuk topping karena nggak ada oregano ya, jadi kita menggunakan ini. Ini sedikit aja, cuma untuk pemanis. Kemudian bawang goreng. Ini karena nggak ada bawang bombay, jadi kalau misalnya ada bawang bombay atau suka bawang bombay, silahkan digunakan untuk topping ya. Oke, next kita langsung olesi dulu terlebih dahulu menggunakan minyak sayur.
di bagian atasnya. Ya, seperti ini. Supaya merata ya. Nanti jadi untuk toppingnya juga kita menggunakan keju. Untuk kejunya yang lebih enak memang mozzarella ya. Kalau misalnya nggak ada mozzarella juga bisa menggunakan keju jenis apapun sesuai dengan selera dari ibu atau ciwi-ciwi sekalian. Dan ini secukupnya saja, yang penting dia tidak terlalu kering di bagian atasnya sehingga nanti toppingnya ketika meleleh itu dia ada pembawanya ya, seperti itu. Ini kurang lebih sudah. Oke, kemudian kita letakkan toppingnya. Untuk topping ini boleh apapun. Ini kami menggunakan sosis ayam dan sosis sapi. Seperti ini. Ya, karena ini nanti dimakan sama family, terutama adik-adik saya. Jadi ya kita pakai toppingnya agak banyak gitu. Toppingnya agak banyak. Nah, setelah itu nanti kita akan parut dulu kejunya. Jadi nanti kejunya itu merata. Jadi selain topping kita juga kasih keju ya. Parut keju dulu. Nanti supaya dia ada lelehan seperti itu. Oke, kurang lebih ini sudah cukup untuk yang bagian pertama. Nanti kita tambahi lagi toppingnya. Selanjutnya akan kita parut. Oke, kemudian kita parut keju. Ini sedikit aja, nanti kita kasih lagi toppingnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita kasih topping lagi. Kasih topping. Ini mau disemuakan ya? Mau disemuakan? Iya. Boleh. Ya, maaf ya ini. Nah, ini kenapa kita gunakan La Fontaine-nya di belakangan supaya nanti rasanya lebih mantap. Ya nanti ini. Bentar, itu stabil. Mau dibanyakin atau gimana? Sesuai dengan selera sih sebetulnya ini. Gimana? Banyak nggak? Cukup ya? Lagi? Oke, nanti ya. Nanti kita kasih dulu ini. Udah deh. Nanti kan juga kasih saus. Yaps. Udah ada saus gitu. Ini udah cukup sih sebetulnya. Untuk toppingnya bolognese ini bisa diganti dengan saus, tapi ini karena kita ada La Fontaine bolognese jadi ini lebih enak karena ada potongan dagingnya ya, gitu. Ini mau ditambahkan, jadi sesuai dengan selera. Kalau kami lebih suka banyak ya. Kami itu pemborosan. Cukup. Oke, kurang lebih. Ini aku ya. Oh ya. Nah, nanti kan saya nanti mau ke apa, mau nyoba? Ratakan ya guys. Biar nanti enggak haleluya. Jadi ratakannya benar guys. Soalnya nanti kan dipotong-potong. Sudah? Oke, kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir, penghabisan kejunya juga. Lebih enak beli daging yang slice-slice itu dipotong-potong juga guys. Jadi toppingnya bukan sosis doang. Kalau boleh toppingnya warna-warni guys. Kalau bisa tuh
Ya ini karena kita menggunakan apa bahan yang ada ya, yang ada di rumah. Itu sisa loh guys. Besok-besok kalau ini enak bukan dong pizza isinya coklat. Boleh. Jadi pizza itu nggak harus yang lauk sih gini ya, jadi bisa juga yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini sudah kita masukkan ke dalam oven. Oke, selanjutnya kita setting dulu ovennya sekitar 200 derajat Celcius, dan kita setting ini upper and lower, jadi atas bawahnya itu merata masaknya ya. Kemudian untuk timingnya sekitar 20 menit. Oke, silakan. Nih. Ya, kita tutup, kemudian kita setting ini udah 200 derajat ya teman-teman. Kemudian ini upper lower sudah, ini tinggal timingnya 20 menit ya. Oke. Baiklah, kita tunggu sampai matang. Bismillah. Alhamdulillah sudah jadi teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini banyak banget sausnya emang, karena sesuai dengan request ya. Karena panas jadi kita angkat sama ininya juga ya. Oke, bismillah. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Already. Alhamdulillah pizza kita udah jadi. Jadi ini nanti kita pindahkan ke wadah yang seharusnya ya. Jadi kita bisa potong menurut selera seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton pizza hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba ya. Boleh pakai keju mozzarella, itu lebih mantul lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itadakimasu. Alhamdulillah sudah jadi seperti ini. Ini banyak sausnya, jadi sesuai dengan selera. Ini karena requestnya banyak sausnya, jadi seperti ini. Terima kasih. Stay tune terus ya. Stay tune terus di channel YouTube kami. Mudah-mudahan banyak video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.